Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrili sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sodik selaku Rektor ITB, yang kami hormati para walas dan para kalas, khususon hari ini yang akan tampil presenternya dari kelas Tawaf yang akan diwakili oleh Bapak Kusnan pematerinya, kemudian dari kelas Safa, hanya kelas Safa belum tahu siapa ini, juga yang kami sayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat surga yang selalu aktif mengikuti kegiatan belajar di KBI ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke dalam alam yang luar biasa terang benderang saat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya, termasuk pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu mampu mengikuti perintah-perintahnya. Ada bocor. Ya. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, susunan acara pada pagi hari ini, 1 pembukaan, 2 sambutan dari Bapak Rektor, kemudian ketiga adalah acara inti, pemaparan tentang materi, dilanjutkan dengan kita diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan, dilanjutkan dengan tanya jawab, berikutnya pengumuman dari manajemen, dari Bapak Rektor, dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, sahabat surga sekalian, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah ini senantiasa kita selalu mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, sebelum dimulai untuk acara yang kedua, saya akan membacakan hadis sahih yang dari riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan mengingatku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sebaik-baik pemberian yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Dikutip dari riwayat Tirmizi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam terus kita mengkaji Al-Quran. Amin. Jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita terlena, lupa, maka mudah-mudahan kita semuanya selalu terus dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah ya. Jadi Tamis ini telah memfasilitasi semuanya. Mudah-mudahan amal baik, amal soleh, terutama Bapak Rektor yang luar biasa, amalannya akan mendapatkan pahala yang melimpah luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat surga, kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Rektor. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Nuna Karyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah mempertemukan kita pada satu majelis Al-Quran, majelis yang senantiasa dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, dan alhamdulillah kita berada di dalamnya.
lebih khusus lagi sahabat-sahabat surga kita insya Allah yang nanti sebagai presenter, diantaranya Pak Kusnan dan mungkin nanti dari Safa segera bergabung bersama kita. Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, bagaimana disampaikan oleh Bu Nunuk Karyati tadi tentang hadis tadi, memang benar. Allah jika kita disibukkan Allah dengan Al-Quran, kita patut bersyukur bahwa ini adalah bekal kita akhirat. Bagaimana yang saya posting kemarin di Taman Surga, bahwa kita bisa bekerja keras, kita akan menjadi kaya raya, bisa. Tapi semua itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak melakukan ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, haji, bahkan menuntut ilmu. Pada akhirnya kekayaan itu akan sia-sia, tidak bisa menolong kita. Demikian juga ada video yang ditemukannya brankas yang ditanam di timbun, yang isinya adalah uang dolar dan koin emas, yang semuanya itu ada hasil dari mencuri, dari korupsi. Semua adalah sia-sia. Kenapa? Yang bersangkutan tidak bisa menikmati, yang bersangkutan di penjara, bukan tidak mungkin yang dirampok, yang dicuri itu pun juga dinikmati orang lain. Dan alhamdulillah kita di Tamis komunitas ini, kita terus Allah sibukkan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Ini patut kita syukuri. Ini adalah bekal kita yang insya Allah tidak akan sia-sia. Sebagaimana disampaikan Bu Nunuk tadi, hadisnya, jika kita tidak sempat untuk meminta pada Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik, yang di luar perkiraan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, alhamdulillah ini ada Bu Ustazah Anita Sarudin, insya Allah akan menggantikan sementara, bisa juga sementerus, itu Pak Ustadz Fauzi Siregar. Fauzi Siregar, karena beliau handphonenya ada kendala. Jadi tadi sudah saya invite di grup Mekah, KBI 2 Mekah, jadi Bu Ustazah Anita Sarudin. Alhamdulillah ini juga atas saran dari Pak Ustadz Tolingul, karena tadi saya mengharap Pak Tolingul yang menjadikan pengganti dari Pak Fauzi, tapi ternyata karena kesibukan beliau, jadi menyarankan Bu Anita Sarudin, dan alhamdulillah Bu Anita Sarudin bersedia. Jadi disinilah bahwa di Tamis ini kita saling berbagi, saling membantu, saling menolong, dan saling memberikan, karena kita tahu semua itu kita semua adalah dengan keikhlasan demi kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Saya kira itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebelum dimulai, insya Allah besok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, semua kegiatan Tamis komunitas kita liburkan karena kita sebagian di antara kita hadir di Kampung Mafiro. Saya kira itu saja, insya Allah nanti akan saya buat maklumatnya. Demikian Bapak Ibu sahabat surga, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Sodik yang telah menyampaikan informasinya. Baik, sahabat surga sekalian, kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembahasan materi pekan ke-15 tingkat 2. Kita akan belajar tentang perubahan kata, tentang jenis-jenis isimnya, baik itu ditinjau dari gendernya, jumlah, aksa, sirob, keluasan abjad, serta adanya tanwin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kusnan dari kelas Tawaf. Kepada Bapak Kusnan, disilakan. Saya bisa dikasih dibuka share screen-nya. Oke. Sudah Pak, sudah kohos Pak. Oke. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan sebagai pengantar diskusi kelas diskusi KPI untuk materi ke-15. Di pekan-pekan sebelumnya kita sudah mengalami, khususnya bagi kami, kerumitan tentang perubahan kata karena tasrif istilahi, wazan, dan tasrif umuwi.
Nah ini pekan ini kita masih belajar tentang perubahan kata, dan setelah saya lihat juga makin rumit gitu ya. Jadi nanti mungkin arahan dari Bapak-Bapak Walas ini kami harapkan gitu ya. Jadi perubahan kata yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis isim. Kalau nggak bisa dulu ya. Jadi isim ini dibagi berdasarkan 6, ini minimal ya, dibagi 6 jenis. Minimal ada dari sisi jenis gender, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah pria, muannas wanita. Kemudian dari sisi jumlah ada mufrad atau tunggal, tasniyah berdua, jam'un atau jamak. Kemudian dari sisi asal dibagi dua, tidak berdiri sendiri atau mustaq, yaitu bisa dilakukan tasrif atau perubahan dari mujarrodnya. Jadi ini ada asal usul katanya. Kemudian berdiri sendiri atau yang disebut jamid, yaitu dia berada dari hasil mujarrod tertentu. Berikutnya adalah yang keempat adalah dari i'rab atau perubahan harokat terakhir. Nah ini dibagi dua juga, i'rabnya tetap atau mabni. I'rab bisa berubah atau mu'rab. Jadi ini pernah kita pelajari juga kalau nggak salah di pekan kedua. Kemudian yang kelima adalah dari keluasan objek, ini dibagi dua juga, luas atau umum, atau nakiroh, khusus, atau tentu, atau ma'rifat. Kemudian yang terakhir atau yang kedua adalah adanya tanwin. Jadi ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Yang bertanwin disebut syarif, tidak bertanwin ghairu munsharif. Maaf, suara saya terdengar jelas, ibu-ibu, bapak-bapak? Kurang keras. Kurang tarik, kurang keras. Harus teriak-teriak kelihatannya. Puasa ya Pak ya. Oke, baik. Ini dibuat bagannya oleh Pak Musrif untuk memudahkan kita melihat jenis-jenis isim tadi. Jadi kalau tadi sudah disebutkan ada 6. Kalau jadi jenisnya mu'annas, mudzakkar dan mu'annas. Kemudian dari jumlah ada mufrad, musanna dan jamak atau jam'un. Kemudian dari asalnya tadi sudah disebutkan adalah mustaq dan jamid. Kemudian i'rab tidak berubah ini huruf terakhirnya. Kemudian objeknya umum atau nakiroh dan tertentu ma'rifat, dan tanwin yang bertanwin dan tidak bertanwin. Kemudian jamak itu juga dibagi dua, salim dan taksir. Salim beraturan dan taksir tidak beraturan. Berikutnya ini penjelasan lebih detail lagi dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah isim dibedakan dari jenis gender. Isim mudzakkar, pertama adalah isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Contohnya ja'a rajulun, seorang laki-laki datang. Kata rajulun disebut sebagai isim mudzakkar karena menunjukkan laki-laki. Kata ja'a adalah fi'il yang dominan huwa, ya laki-laki, karena rajulun berirob rofa atau dhammah maka bisa disebut sebagai fa'il atau subjek menggantikan kedudukan dhamir. Jadi ini huwa ini termasuk salah satu yang bisa digantikan dhamir ya. Menggantikan kedudukan dhamir huwa karena sama jenisnya laki-laki sehingga tidak perlu dibaca dia laki-laki telah datang seorang laki-laki, cukup dia laki-laki diganti seorang laki-laki
menjadi kalimat seorang laki-laki telah datang. Sebuah isim disebut mudzakkar apabila memang tidak memiliki ciri mu'anas. Ciri-ciri mu'anas nanti kita pelajari di bagian berikutnya. Ini contoh untuk mudzakkar adalah Nuhun, Yusuf, Zaidun, Ahmad. Ini menunjukkan nama dari laki-laki, nama laki-laki. Kemudian taubun, qalamun, kitabun. Ini benda-benda yang diposisikan sebagai mudzakkar. Taubun adalah baju, qalamun pulpen, kitabun buku. Jadi ini semua nama benda tanpa huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang tertutup ya. Selanjutnya isim mu'anats, yaitu isim yang menunjukkan perempuan. Contohnya ja'at Fatimatun, Fatimah telah datang. Kata Fatimatun disebut sebagai isim mu'anats karena menunjukkan perempuan. Kata ja'at adalah fi'il yang dominan ya, dia perempuan. Nah ini bisa digantikan boleh juga. Karena Fatimatun berirob rofa, maka bisa sebagai fa'il atau subjek menggantikan dhamir ya, karena sama jenis yang perempuan. Sehingga tidak perlu dibaca dia perempuan telah datang Fatimah, cukup dia perempuan diganti menjadi Fatimah, menjadi kalimat Fatimah telah datang. Nah ini isim mu'anats juga dibagi 3 bagian lagi. Ini sebagai ciri-ciri juga ya untuk menentukan apakah isim mu'anats atau mudzakkar, yaitu mu'anats lafdi, mu'anats maknawi dan mu'anats majazi. Apa itu mu'anats lafdi? Yaitu yang selalu disertai oleh ciri-ciri mu'anats yang berupa tak marbutoh tadi sudah disebutkan, jadi tak yang tertutup. Contohnya adalah madrasatun, sekolah. Kemudian alif masguroh, alif maksyuroh, alif pendek atau sering juga disebut alif bengkok. Contohnya adalah kubro, yang paling besar. Selanjutnya alif mamdudah atau alif panjang atau alif tegak. Contohnya baydo, putih, artinya putih. Kemudian mu'anats maknawi atau hakiki, yaitu mu'anats yang tidak sertai dengan ciri-ciri mu'anats namun berkaitan dengan jenis kelamin atau nama perempuan. Ini nama menunjukkan nama. Contohnya adalah Hindun. Ini nama seorang wanita. Kemudian Zainab, nama wanita juga. Terakhir dari mu'anats adalah mu'anats majazi, yaitu mu'anats yang tidak disertai dengan ciri-ciri mu'anats, juga tidak berkaitan dengan jenis kelamin perempuan, akan tetapi dianggap mu'anats oleh orang Arab. Nah ini contohnya syamsun, matahari, ainun, mata, anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian ada rasulun, buyutun, masajidun. Ini jamak taksir. Min, inna, fa, ba, huruf hijaiyah, ma'ani. Kemudian Mesir, Jakarta, ini 6 tempat, bisa negara, bisa kota. Ini masuk mu'anats majazi. Yang kedua atau B, isim dibedakan dari jumlah. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata tunggal dan kata jamak. Namun dalam bahasa Arab selain dikenal kata tunggal jamak, ada juga dikenal kata ganda. Ini ada 2 ya. Untuk yang tunggal atau mufrad yaitu isim yang menunjukkan tunggal ya. Muslimun contohnya seorang muslim.
muslimatun, seorang muslimah, kitabun, sebuah buku, kolmun, sebuah pulpen, kolamun, sebuah pulpen, kemudian ja'a muslimun, seorang muslim telah datang. Kata muslimun disebut sebagai isim mufrad sehingga menunjukkan arti tunggal yang artinya seorang muslim. Kemudian isim mutsana atau tasniyah ini adalah yang menunjukkan arti ganda atau dua. Isim musannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Jadi ja'at Fatimatun, kayaknya ini ada yang di buku juga ada double halaman ya. Saya seloncat ke halaman berikutnya tadi sudah. Ya. Ini yang contohnya muslimah ini, muslimani ini dua orang muslim, muslimataini, muslimatani dua orang muslimah, kemudian kitabaini, kitabani ini dua buku, kolamani dua pulpen, ja'al muslimati, ja'al muslimani dua orang muslim telah datang. Kata al-muslimani disebut sebagai isim mutsanna sehingga menunjukkan arti ganda yang artinya dua orang muslim. Selanjutnya isim jamak adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua jamak. Isim jamak dalam bahasa Arab ada tiga jenis, yaitu ada jamak mudzakkar salim, yaitu bentuk jamak untuk isim-isim yang laki-laki atau mudzakkar. Contohnya adalah muslimuna, muslimina, orang-orang muslim. Kemudian jamak muannats salim, yaitu bentuk jamak untuk isim yang perempuan. Muannats contohnya adalah muslimatun, muslimatin, orang-orang muslimah. Kemudian jamak taksir, yaitu jamak yang tidak memiliki aturan baku. Jamak jenis ini terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu jamak taksir lil aqil, yaitu jamak taksir untuk yang berakal. Contohnya rojulun, rijalun, laki-laki, nabiyun, ambiya'u, nabi, rasulun, rusulun, rasul. Jamak taksir li ini ada contoh lagi ya. Ustadun, astadidatun, ustad, astatidatun. Selanjutnya jamak taksir li ghairil aqil, yaitu jamak taksir untuk tidak berakal, misal kata benda. Oke, tadi berarti yang berakal itu merujuk ke orang. Contohnya kitabun, kutubun, buku, kolamun, aklamun, pulpen, babun, abwabun, pintu. Contoh ja'al muslimuna, beberapa orang muslim telah datang. Kata al-muslimuna disebut sebagai isim jamak sehingga menunjukkan arti lebih dari dua, yang artinya beberapa orang muslim. Kita melangkah ke jenis isim berikutnya, isim yang dibedakan dari asalnya. Nah, ini dibagi dua juga, jamid sama mustaq. Tadi sudah disampaikan, ismi jamid secara bahasa, jamid adalah berarti kaku atau baku. Atau isim jamid adalah isim yang berdiri sendiri, tidak berasal dari kata lain sebelumnya, yaitu tidak berasal dari kata kerja. Contohnya rojulun, laki-laki, kolamun, pulpen, gusnun, ranting, naharun, sungai, bahrun, laut. Adlun, keadilan, ijtima'un, pertemuan.
Sedangkan isim mustaq secara bahasa mustaq artinya adalah pecahan dan belahan. Isim mustaq yaitu isim yang berasal dari atau dibentuk dari kata lain. Ini dari fiil ya biasanya. Nasirun, contoh nasirun isim fa'il yang berasal dari nasoro. Mahmudun isim maf'ul yang berasal dari hamidah. Masjidun isim makan yang berasal dari sajadah. Ini sudah kita pelajari di kan ke-11 kalau tidak salah. Jadi ini kita belajar ada isim fa'il. Ini asalnya dari fi'il kemudian berubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabah. Ini saya belum paham ini karena kita belum belajar. Mubalaghah isim fa'il. Nah, ini juga belum paling tidak saya belum pernah mengenal. Kemudian isim tafdil, mungkin nanti di sesi berikutnya. Isim makan kita sudah pelajari, isim zaman juga sudah kita pelajari, dan isim alat. Nah, yang enggak ada adalah isim masdar. Karena tidak ada isim masdar, ini mungkin nanti arahan dari para walas mungkin otomatis akan menjadi isim jamid. Selanjutnya yang keempat ada isim dibedakan dari perubahan akhir kata atau ada kata yang berkata akhirnya berubah-ubah atau yang disebut i'rab. Kemudian seiring dengan perbedaan kedudukan kata dalam kata, ada juga kata yang berkata akhirnya tetap tapi hurufnya yang berubah. Maka bila kata itu yaitu bisa berubah disebut isim mu'rab. Jadi yang bisa berubah huruf akhirnya. Ada juga kata yang berkata akhir dan hurufnya tetap tidak berubah walau diawali dengan yang memerintah awal ismi, disebut isim mabni. Ini pernah kita pelajari juga di pekan kedua. Ini penjelasannya dan contoh-contohnya sebagai berikut. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tidak dapat berubah meskipun didahului oleh awamilul. Di antara isim-isim yang termasuk dalam kategori isim mabni antara lain isim domir, yaitu isim yang menunjukkan kata ganti. Huma, huwa, termasuk huruf kolom 24, 25, dan 26. Ini sudah kita pelajari waktu ketika. Kemudian isim mausul, yaitu isim yang menunjukkan kata sambung. Alladhi, aladhani. Nah, ini contoh lainnya tentunya ada ya di kolom 21. Kemudian isim isyarah, yaitu isim menunjukkan kata tunjuk. Hadza, dzalika. Ini ada di kolom 22 dan 23. Kemudian isim al-istifham, yaitu isim yang menunjukkan kata tanya. Ini untuk kolom 15. Salah satu contohnya adalah a, artinya apakah atau kaifa, bagaimana. Isim syarat, yaitu isim yang menunjukkan jawaban maka. Contohnya in, il, termasuk huruf dalam kolom 11 dan 14. Ini contohnya fal yukrim. Mangkana fal yukrim artinya barang siapa maka muliakanlah. Fak yukrim maka muliakanlah, mangkana barang siapa. Kemudian isim fi'il yaitu yang memiliki arti seperti fi'il akan tetapi tidak memiliki ciri-ciri fi'il. Contohnya adalah amina. Amina artinya kabulkanlah. Ya, ini seperti kata kerja ya, kata perintah amar tapi ternyata masuk isim fi'il.
Kemudian isim mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan awamilul yang memerintah. Contoh kata Muhammad bisa memiliki harokat ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Muhammadun diberi harokat dhamma karena sebagai fa'il dari fi'il ja'a sehingga harus dibaca rofa. Tetapi rofa yang dipilih adalah dhammah karena berstatus mufrad tunggal. Contohnya ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Muhammadan diberi khabar fathah karena sebagai maf'ul dari fi'il ra'aitu. Sehingga harus dibaca nasab. Tetapi nasab yang dipilih adalah fathah karena berstatus mufrad tunggal. Contoh lainnya marortu bi Muhammadin. Saya telah berjalan bertemu dengan Muhammad. Muhammadin diberi harokat kasroh karena sebagai majrur. Ini akan ada bi, ada huruf jar di depannya, yaitu diawali dengan huruf jar bi sehingga harus dibaca jar. Tetapi jar juga adalah kasroh karena berstatus mufrad tunggal. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kata Muhammad adalah mufrad karena harokat akhirnya dapat berubah sesuai dengan awamilul yang mendahulunya. Selanjutnya yang kelima adalah isim dibedakan dari keluasan objek. Ini ada dua juga. Yang pertama adalah isim nakiroh. Adalah isim yang pengertiannya masih bersifat umum, yaitu isim yang tidak termasuk dalam kategori isim ma'rifat atau ciri-ciri isim ma'rifat. Salah satunya tidak diawali huruf alif lam atau al. Rajulun artinya seorang laki-laki. Tidak menunjukkan pada pengertian tertentu sehingga masih bersifat umum, maka dikatakan sebagai isim nakiroh. Ar-rajulun artinya laki-laki, ini sudah menunjuk pada laki-laki tertentu karena sudah diberi huruf al atau alif lam. Contohnya imro'atun artinya seorang perempuan, tidak menunjukkan pengertian tertentu sehingga tidak disebut nakiroh. Al-imro'atu artinya perempuan itu, ini sudah menunjukkan perempuan tertentu karena sudah diberi huruf alif lam. Selanjutnya adalah isim ma'rifat, adalah isim yang berkaitan sudah jelas dan diketahui batasannya, yaitu isim yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Ciri-ciri ma'rifat meliputi isim domir, kata ganti yang termasuk huruf kolom 24, 25, dan 26. Contohnya ana ustadzatuka. Ana astadzuka. Saya adalah gurumu, jadi ini sudah jelas menunjuk siapa gitu ya. Kata ana dan ka adalah menunjuk pada mana itu, bukan hal yang umum sehingga termasuk ma'rifat. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk yang termasuk dalam kolom 22 dan 23. Contoh hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kata hadza sudah menunjukkan sehingga sebagai ma'rifat yang disebut isim isyarah. Dan kitabun adalah satu sebagai musar ilaih. Sehingga kata hadza kitabun termasuk sibah jumah, yaitu kata-kata, dua kata yang bentuk satu makna baru tapi bukan sebuah kalimat yang disebut isyarah musar ilaih. Yang bedanya sama mudhaf ilaih apa ya? Isim mausul, kata sambung yang termasuk kolom 21. Contohnya ja'alladzi yaktubud darsa. Seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran telah datang. Alladzi adalah mausul yang menunjuk pada makna tertentu atau ma'rifat, sehingga yaktubud darsa adalah mausul silah, sehingga kata alladzi yaktubud darsa
termasuk unsur kalam yang disebut masul silah, yang artinya seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran. Maka dalam menerjemahkannya ja'a adalah fi'il madhi yang artinya dia telah datang, sehingga kata dia bisa diganti dengan seluruh rangkaian masul silah, maka terjemahnya menjadi seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran telah datang. Isim plus alif lam. Setiap kata yang ditambahi huruf alif lam atau al menjadi berstatus tertentu atau ma'rifat, sehingga tidak boleh menggunakan tanwin, baik domaten, kasroten maupun fathaten. Contoh, Alkitabu fil khizanati. Kitab itu dalam lemari. Kata Alkitabu dan al-khizanati adalah pada mana pengertian tertentu yang sudah diketahui atau difahami oleh kita, sehingga termasuk dalam kategori isim makrifat. Kemudian isim alam menunjukkan nama, baik nama orang, tempat, bulan, atau yang lain. Contoh, yaktubu Muhammadud darsa. Muhammad sudah menulis pelajaran. Kata darsa adalah jelas sebagai isim makrifat karena perawalan alif lam. Akan tetapi Muhammadun walau tidak menggunakan alif lam, tetapi sudah menunjukkan orang tertentu yang pasti, bukan orang yang umumnya, maka termasuk isim makrifat. Kemudian isim mudhof, yaitu isim yang dimudhofkan kepada isim makrifat, sehingga isim mudhof tidak boleh bertanwin. Susunan MI mudhof mudhof ilaih adalah bagian dari unsur kalam yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Yaitu mudhof adalah isim yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih adalah sesuatu isim yang disandari. Aturannya mudhof tidak boleh tanwin dan mudhof ilaih selalu kasroh. Contoh, kitabul ustadzi, kitabnya guru. Kitabuka, kitabmu. Ibnul ustadzi, anak lakinya ustadz. Birobbihim, dengan Tuhan mereka. Kitabu ibnu Robbi sebagai mudhof termasuk klasifikasi isim ma'rifat. Bila kita perhatikan dari 6 jenis isim ma'rifat, 4 diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti ma'rifat yang khusus, yaitu domir, isim isyarah, isim alam, dan isim mausul. Maka di luar itu setiap isim adalah nakiroh kecuali dilekati dengan kata alif lam atau al, atau diidofahkan kepada salah satu dari 5 jenis isim ma'rifat di atas. Kemudian yang keenam adalah isim dilihat dari adanya tanwin. Dibedakan menjadi 2 jenis. Bila isim dibedakan dari mampu menerima tanwin atau tidak, yaitu isim munsorif dan isim ghairu munsorif atau IGM. Isim munsorif adalah isim yang dapat menerima tanwin. Tanwin domaten, kasroten, dan fathaten. Tanwin adalah nun mati atau yang diucapkan pada setiap huruf isim mu'rab yang sedang tidak sambung dengan alif lam dan tidak diidofahkan. Contoh, ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Muhammadun disebut sebagai isim sorif sehingga dapat menerima tanwin. Diberi harokat dhammah karena seterusnya sebagai fa'il dari fi'il ja'a, sehingga harus dibaca rofa. Tetapi rofa yang dipilih adalah dhammah karena berstatus mufrad atau tunggal. Karena boleh menerima tanwin, maka diberi dhammatain. Antumah domban tanwin. Sedangkan isim ghairu munsharif atau IGM adalah isim yang tidak dapat menerima tanwin walaupun tidak diawali alif lam. Contoh, ja'a Umaru, Umar telah datang. Umaru disebut sebagai isim ghairu munsharif sehingga tidak dapat menerima tanwin. Lebih detail tentang IGM
atau isim ghair munsharif ini akan dijelaskan pada bab khusus yang akan datang. Materi untuk bab 5 di pekan 15 saya kira udah selesai. Di samping saya ada ketua kelas saya, ada tambahan Pak Malik? Ada tambahan? Oh, oke, saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada pertanyaan dari para santri nanti yang akan dijawab oleh para walas di sini. Terima kasih. Stop screen dulu. Ya, Oke. terima kasih Bapak Kusnan Jawahir yang telah menyampaikan materinya. Kepada sahabat surga, kemungkinan ada kesulitan pertanyaan, disilakan. Sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin dari materi, sahabat surga, disilakan. Ya. Saya Pak Baron. Pak Baron, disilakan Pak Baron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak presenter yang telah dengan baik menyampaikan. Pertanyaan saya mungkin di KTK 1 ya. Ini kita ada dalam tamyiz ini membedakan 3 aspek, yaitu huruf, isim, dan fi'il. Nah, di berbagai Al-Quran huruf itu termasuk nanti dimasukkan isim. Padahal kita kan dalam membagi menentukan dalam terjemah perkata ini masuk isim atau masuk huruf. Nah, tapi di sini dibahas juga tadi disebutkan ada yang mausul, ada yang isyarah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana penjelasannya ya? Kita di awal-awal masukkan isim, dan di berbagai Al-Quran ditandai bahwa tidak jelas termasuk semua isim. Itu aja pertanyaan saya. Mudah-mudahan mungkin kalau yang lain bisa menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Waalaikumsalam. Kusnan disilakan atau dari para walas? Dari Pak Walas saja. Oh, Pak Walas saja. Mangga Bapak, ini ada hadir Bapak TA, Ustadz TA. Bapak Ustadz TA disilakan. Jadi, makasih Pak Baron. KTK itu memang metodenya khusus dibandingkan yang lain. Jadi, mereka di dalam metodenya diharapkan memudahkan kita. Kalau di pesantren yang namanya tadi, misalkan mausul, isim, dhamir, dan lain sebagainya, itu selalu langsung masuk kategori isim, tidak langsung ke huruf. Tetapi kalau di KTK, memudahkan kita sebetulnya dari sisi tertentu, masuk ke dalam huruf. Nah, makanya kenapa masuk ke dalam huruf, isim masuk dalam huruf, karena dia pada dasarnya mabni. Di KTK itu yang mabni cenderung dimasukin ke kelompok huruf. Jadi seperti itu. Jadi untuk memudahkan cara pengajaran di KTK. Pada dasarnya itu adalah huruf dan isim. Tadi yang disebutkan oleh Pak Husnan, ada mausul, ada isyarah, ada dhamir, itu huruf tapi juga berlaku isim. Kenapa dikatakan huruf? Sekali lagi tadi karena dia mabni pada dasarnya. Kategori mabni itu dikelompokkan di dalam 26 huruf, diantaranya termasuk yang isim pun masuk kategori huruf. Kira-kira kayak gitu metodenya di KTK. Kalau di pesantren enggak, langsung kategorinya isim gitu. Jadi di pesantren maksudnya Pak tidak mengenal huruf mungkin kayak. Kenal hurufnya misalnya kayak bijarin. Di dalam surumiyah cuman min, ila, ba, ruba, Ya. nah itu enggak kayak gitu, enggak sampai 26 huruf gitu kira-kira gitu. Ya. Itu Pak. Oke, Jadi terima agak kasih. sedikit beda metodenya Pak Baron. Oke. Ya. Jadi karena sudah terpola huruf dan isim berbeda di tamyiz, sehingga pada saat kita belajar menerjemah sendiri itu, Pak ini huruf, ini isim, ini huruf, ini isim.
Ya, Padahal kan kalau kita diskusi dengan teman-teman yang di pesantren kadang-kadang ada agak berbeda kan gitu Pak. iya, Pak iya, Joko. gitu. Terima kasih Pak. Masih. Iya. Kasih. Saya boleh jelaskan sedikit, saya share apa yang disampaikan oleh Pak Kusnan. Sebetulnya saya sudah share juga di celoteh KBI 2. Yang tadi sampaikan, saya ringkas menjadi satu halaman ini. Pada dasarnya, tadi Pak Kusnan sudah sangat baik, hanya saya menekankan beberapa, karena yang kata Pak Kusnan tadi ada istilah baru. Pertama adalah yang terkait dengan ciri-ciri mu'anats. Ciri-ciri mu'anats itu lafdinya adalah ada tak marbutoh, alif maksuroh, atau alif bengkok, dan alif mamdudah. Alif mamdudah untuk ciri mu'anats, jangan ketinggalan hamzahnya. Nggak cuma alifnya aja, tapi hamzahnya juga menjadi ciri mamdudah. Baydoa. Itu hamzahnya itu termasuk alif dan hamzah. Nanti di Paket, ya. satu paket itu takut itu catatan aja. Tapi kalau di tempat-tempat lain namanya alif mamdudah ya alif yang di akhir aja. Karena nakis biasanya kalau nggak maksuroh ya mamdudah. Maksuroh itu biasanya kalau nakisnya adalah digantikan dengan alif. Kalau nakis kalau ya biasanya namanya dengan wawu digantikan dengan mamdudah, kalau ya biasanya digantikan dengan maksuroh. Gitu kira-kira, tapi catatan itu. Yang kedua, saya beri penjelasan lagi, catatan lagi, isi musabahah. Apa itu semua musabahah? Musabahah adalah, ini ada catatan di saya di kiri, isim yang menunjukkan sifat yang melekat selamanya. Kalau kita duduk, orang yang lagi duduk. Kalau berdiri, orang lagi berdiri. Kalau lagi jalan, orang yang lagi jalan. Itu enggak tetap sifat itu. Itu bukan musyabahah. Tetapi pada saat duduk, berdiri, berjalan, itu melekat, itu namanya musyabahah. Yaitu contohnya karimun, mulia, hasan, baik-baik. Itu melekat orang itu. Gitu, jadi itu namanya sifat musyabahah. Itu sebagai ciri isim mustaq. Artinya berasal bisa diturunkan dari madinya, gitu kira-kira. Terus yang kedua adalah isim mubalaghah. Mubalaghah isim fa'il. Sebetulnya itu isim fa'il, isim sifat, isim fa'il. Namun maha, lebih dari itu. Jadi biasanya dimiliki oleh Allah kebanyakan, tapi tidak selalu. Ghafarun, maha pengampun. Alimun, maha mengetahui. Jadi lebih dari sekedar pelaku saja, tapi lebih sangat. Itu namanya isim fa'il mubalaghah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim tafdil. Isim tafdil adalah apa ya? Komparasi. Ini lebih baik, a'lamu lebih mengetahui, akbaru lebih besar, kayak gitu. Jadi isim tafdil itu komparasi sebetulnya. Bukan superlatif, bukan paling, tapi membandingkan. Nah, itu isim tafdil. Isim tafdil itu selalu mufrad. Tidak pernah jamak isim tafdil. Jadi selalu mufrad gitu. Itu isim tafdil. Nah, tiga hal ini yang belum dikenalkan sebelumnya itu menjadi ciri mushtaq. Terus bagaimana, ini agak rumit kalau nggak paham, menentukan jamid. Yang tidak jamid adalah yang tidak mempunyai di antara 8 mustaq ini adalah jamid. Tadi disebut oleh Pak Kusnan, di sini nggak masuk apa namanya masdar. Oh, berarti jamid, benar. Kenapa? Ya karena simai suka-suka gitu kira-kira. Tidak harus mengikuti di madinya. Dan perlu sebagai catatan, ini penting. Pada waktu melihat kamus di Kaukaban, itu ada yang di dalam kurung. Seolah-olah yang di bawahnya itu selamanya selalu menjadi turunannya yang ada di dalam kurung. Itu enggak. Jadi kalau kita lihat kamus, misalnya halaman berapa, Hamidah apa ya? Hamidah ya. Ya Hamidah atau apa itu. Terus dalam kurung ada 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Masdar, fi'il masdar. Di bawahnya itu tidak selalu menjadi
diturunkan dari madinya, enggak selalu. Jadi bedanya ditamyiz dengan yang lain. Ditamyiz itu dijadikan madi. Kalau di aplikasi atau di tempat lain, mujarot itu cuman huruf saja, 3 huruf itu. Tanpa harokat. Tanpa harokat. Oh, gitu. Apapun yang mempunyai akar kata 3 huruf tadi, itu dikelompokkan di dalam satu kelompok. Karena alat mencari itu adalah mujarot. Jadi mudah, gitu kira-kira. Tapi bukan berarti diturunkan dari kata di atasnya. Kalau ditamyiz kebetulan dijadikan madi mujarotnya itu. Ya. Jadi saya sudah jelaskan biar nggak confusing pada waktu melihat di aplikasi. Itu kira-kira. Jadi hamdun. Hamidah kok Pak, hamdun kan ada di bawahnya. Hamdan atau hamdun. Kok ada di bawahnya? Kenapa nggak berasal dari madi? Ya itu memang bukan dari situ. Mujarotnya sama, tetapi bukan diturunkan dari madinya. Gitu. Jadi sekali lagi, yang ada di dalam kamus itu adalah yang kelompok mujarot adalah akar kata. Seluruh akar kata, baik berasal dari madi yang ada di kelompok itu maupun tidak, masuk di dalam kelompok mujarot itu. Itu gitu. Itu penjelasannya. Biar nanti tidak confusing loh, di bawahnya ini kok beda antara mujarot dengan madi. Mustaq adalah kata bagian dari istilahi yang diturunkan dari madinya. Itu mustaq. Ya, mudah-mudahan lebih clear atau tambah bingung. Kemudian isyarah musyar ilaih nanti akan dipelajari, itu adalah merupakan syibeh, unsur kalam, mudhof ilaih juga nanti akan dipelajari. Saya nggak akan jelaskan karena akan dijelaskan lebih rinci. Intinya itu bukan kalimat tam, bukan jumlah mufidah, tapi sebagai sibeh. Sibeh itu unsur kalam, belum menjadi kalam. Itu kira-kira tambahan dari saya, penjelasan untuk dari yang tadi sudah sangat baik dijelaskan oleh Pak Kusnan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, saya kembalikan Pak Nunung, mungkin Bu Nunung mungkin jawab. Masih ada pertanyaan, Ustadz. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tolingo, tadi saya tertarik dengan yang ini ya, yang masih agak bingung tuh mengenai isim tafdil gitu ya. Jadi isim tafdil tadi disebutkan akbar, itu lebih besar dan seterusnya. Itu bukan superlatif gitu. Nah, di dalam bahasa Arab yang untuk superlatif yang misalnya lebih, paling, itu pakai apa ya? Karena kalau itu kita lihat tadi maha besar, paling besar itu mubalaghah biasanya. Oh, jadi tidak masuk ini, ada aturan khusus, misal kalau kita kan lebih, paling, nah kata-kata lebih, paling, atau kalau dalam bahasa Inggris pakai apa, best gitu ya, Best, ya. Itu pakai apa itu ya? Itu pakai tadi yang saya sampaikan, fa'il mubalaghah, maha, udah nggak ada yang lagi, ngunggulin lagi maha. Pakainya dalam kalimat Arabnya apakah nggak ada preposisi gitu ya depannya, apa kayak tadi kan kalau lebih besar pakai a, dari kabaro gitu menjadi kabir gitu menjadi akbar gitu ya. Ada. Nanti seluruhnya itu ada wazannya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Misalkan isim tafdil. Untuk laki-laki wazannya af'alu, Pak. Untuk perempuan wazannya fu'la. Ya. Af'alu untuk laki-laki, a'lamu lebih mengetahui, akbaru lebih baik, aswaru lebih sedikit gitu kira, lebih kecil gitu. Yeah. Kalau perempuan fu'la, ada kubro, ada sugro gitu. Ini tuh tafdil. Ya. Belum nyampe kita ya. Belum. Jadi nice to know aja. Jadi nanti akan ada wazannya. Mubalagho juga ada wazannya. Superlatif itu mubalagho. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Cukup Pak Dedet ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz TA. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan mungkin? Disilakan, masih ada? Ya, saya yang nggak bingung ini soal mu'anas majazi ya. Kan contohnya Syamsun, kalau itu dari tanda tanya kan mudzakkar ya. Agak sedikit keras Pak suaranya, sayup-sayup. Halo. Ya, agak keras ya. Sudah jelas nih? Ya. Oke, yang mu'anas majazi ya.
ini kan kata benda syamsun matahari itu kan kalau lihat tandanya kan mudzakkar tapi masuk muannas. Nah, yang saya tanyakan bagaimana mengidentifikasi suatu benda itu yang bentuknya sebenarnya mudzakkar tapi jadi muannas. Saya yang agak confused gitu. Mungkin bisa menjelaskan. Ya, Bapak harus hidup di Arab Saudi sana dulu, baru tahu kebiasaan orang. Oh ini gini gitu. Karena majasi itu ya suka-suka dia gitu kira-kira. Nggak ada rumusnya. MPK yang ngongkosin. Iya. Tahunya kalau Bapak sudah di sana, oh ini kayak gini laki. Coba matahari menurut kita, menurut pandangan kita laki, tapi enggak. Orang Arab ngomong itu perempuan. Bumi menurut kita bumi pertiwi, perempuan. Enggak, orang Arab ngomongnya laki gitu kira-kira. Jadi untuk bisa kayak gitu karena majasi ya dikira apa? Suka-suka beliau itu ya Bapak sebaiknya hidup di sana gitu kira-kira. Ya nggak ada pola Pak, nggak ada pola. Jadi yang ada pola sedikit tadi yang sudah sampaikan. Kalau anggota tubuh yang berpasangan itu perempuan kayak gitu. Kalau yang sendiri itu laki. Itu tapi kelumpuh itu tapi ada di luar itu banyak sekali yang tidak berpola gitu kira-kira ke sana. Oh ya, sandal itu berpasangan masuk mana? Anggota tubuh bukan. Oh ya, oke. Ini ada bagus juga yang pertanyaan majasi itu ya. Itu saya kemarin itu ada informasi. Kalau majasi itu bisa disebut alati, bisa juga aladzi gitu. Itu yang ini karena walaupun dia itu secara harfiah kata-kata itu disebut misalnya maksud muannats gitu ya, seperti matahari tadi muannats, tapi kadang-kadang kata tunjuknya bisa alati, bisa juga aladzi gitu. Nah, dulu saya jelasin dulu itu. Ya, itu nanti mungkin tolong dijelaskan karena di dalam surat As-Sajadah itu ada an-narilati gitu ya. Nar itu kalau kita lihat sebelumnya itu adalah disebut dikelompokkan ke dalam muannats. Nar ya. Tapi di dalam surat itu disebut al-lati, narilati gitu ya, pakai tak gitu alati gitu yang menunjukkan bahwa itu muannats. Ya. Sama aladi gitu ya. Nari kan harusnya kalau kita lihat itu lati ya. Tapi kalau dilihat surat itu disebutnya itu alladzi, an-nari ladzi gitu, bukan lati. Jadi di situ di surat itu ada disebut untuk sebagai ladzi ya, untuk laki-laki. Kira-kira gitu. Mungkin Pak TA bisa menjelaskan, silakan. Makasih. Sebelum ke sana saya lupa tadi. Tadi yang majasi itu ini orang Arab ya, jangan protes. Semua yang jamak taksir itu dianggap mu'anats. Walaupun gendernya laki. Iya. Jadi i'rabnya mengikuti mufradnya mu'anats. Gitu kira-kira. Itu anggapan mereka. Rusulun. Rusulun itu mu'anats, mufrad. Menurut mereka secara i'rab. Walaupun kenyataannya gendernya laki-laki. Gitu kira-kira. Jadi itu namanya juga majasi, anggapan mereka gitu. Yang terkait itu nanti saya nggak mau jelaskan di sini, itu kaitannya sama musyar ilaih. Ada mausul silah. Itu mungkin tambah confusing Pak Pak Dedet, saya nggak berani lebih jauh. Karena saya jelaskan pasti harus tuntas. Tuntas nanti mendahului musyrif, saya kualat nanti, nggak boleh. Ya, saya nggak berani. Untuk ini aja, untuk referensi aja, untuk jadi nanti ada pendekatan, misalkan isaroh musar ilaih dan lain sebagainya. Untuk yang ghairil akil, akil itu berbeda gitu. Jadi jamak misalkan itu sama dengan mufradnya kayak gitu. Jadi ada pendekatan di Al-Qur'an itu pendekatannya seperti itu juga. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Cuman saya nggak berani saya kalau mau jelaskan harus tuntas. Kalau tuntas nanti mendahului musyrif. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jauh. Mohon maaf. Saya, bisa kualat juga. Ya, bisa kualat. Saya nggak berani. Mendahului. Ya, patuh Ustadz kita ya. Mantap, Pak Salinol, mantap. Baik, sahabat surga, ada lagi pertanyaan sebelum kita jawab pertanyaan? Ada? Nah, ada satu lagi, Bu. Oh iya, mangga Pak Rangkuti. Mengenai musar
musyar ilaih itu ini bahasa Indonesia saja kalau memang belum saatnya untuk dijelaskan. Kalau kita baca itu haza kitabun, ini adalah sebuah buku. Karena hazanya itu kan sudah tertentu atau ma'rifat. Nah, tetapi kemudian di bawahnya dijelaskan bahwa haza kitabun termasuk sebuah jumlah, dua kata yang bentuk satu makna tetapi bukan sebuah kalimat. Kenapa ya kok disebut belum sebuah kalimat ya? Haza kitabun, ini adalah sebuah buku. Seharusnya sudah Halaman kalimat berapa, gitu. Pak? Pak Rangkuti halaman berapa? 252. Jadi nanti akan dijelaskan ya khusus isyarah musyar ilaih. Hadza kitabun itu tetap disebut adalah isyarah musyar ilaih. Nanti ada yang bisa menjadi syibeh, ada yang sudah bisa menjadi mubtada khobar. Jelasannya gitu. Yang Pak Rangkuti itu sebutkan dikatakan sebagai isyarah musyar ilaih hadza kitabun, tapi susunannya sebagai musyar ilaihnya mubtada khobar, isyarah musyar ilaihnya. Ya itu. Jadi tapi tidak selalu yang itu menjadi misalkan hadza tajirun, itu namanya isyarah musyar ilaih, tapi susunannya mubtada khobar. Tapi kalau hadza pakai alif lam, hadza tajiru itu sampai namanya syibeh jumlah atau apa namanya unsur kalam. Tapi nanti itu naistuno aja. Jadi agak panjang itu penjelasan isyarah musyar ilaih. Untuk saat ini disampaikan bahwa yang tadi yang termasuk isim adalah isyarah musyar ilaih. Itu aja. Oke. Jadi membuka aja. Ya terus terang takut kewalat, saya itu nggak berani itu. Biar Pak Musri yang menjelaskan lebih jauh. Baik. Makasih. Ya. Baik, Pak Rangkuti sudah cukup ya. Kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan ya yang akan disampaikan oleh kelas Safa. Siapa perwakilan dari kelas Safa? Halo. Assalamualaikum dari kelas Safa. Kalau nggak ada dari kelas Tawaf aja. Oh ya, dari kelas Tawaf. Mangga Pak Kusnan. Pak Kusnan atau Pak Malik yang ada. Diborong ya. Mangga Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi latihan. Di soal pertama adalah sebutkan jenis isim yang berwarna kuning berikut termasuk jamid atau mustaq. Sudah kelihatan? Belum. Kusnan. Belum, Pak. Sudah kelihatan kah? Ya, sudah cukup. Oke, di sini biar lebih jelas, jamid kami warnai ungu, kemudian mustaq hijau atau abu-abu ya ini ya. Oke. Mungkin masalahnya adalah bagaimana menentukan jamid atau mustaq. Ini mungkin nanti dikoreksi. Kami berpatokan pada saya stop lagi. Dua berpatokan pada tasrif wayan isim dan juga wajan sulasi mujarot isim. Berpatokan pada dua itu. Saya stop share dulu ya, saya ganti ke yang lain. Nanti tolong mohon dikoreksi dari para walas. Sudah kelihatan? Belum? Belum. Kelihatan. Peserta yang hadir kelihatan. Kelihatan Pak Kusnan. Oke. Sudah kelihatan?
Ya, sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi kami berpatokan pada ini pola yang ada di trasif wazan isim. Kemudian saya stop lagi sini kan wazan fa'ilun ya. Sudah kita pelajari di pekan ketiga. Saya stop lagi. Saya cari. Dan satu lagi adalah dari isim sulasi mujarad. Ini kita pelajari di pekan 11 kalau nggak salah. Jadi kalau tidak ada di kelompok ini, maka kami menempatkan kata tersebut sebagai jamid. Itu. Kita kembali ke Jawaban. Kembali ke jawaban. Oke, udah kelihatan? Udah. Sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi ini ada yang A. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Quran di surat 1 ayat 2. Ada dua aja yang diminta untuk diidentifikasi, alhamdulillah dan alamin. Jadi karena tidak ada di bentuknya, tidak ada yang tadi disebutkan, maka dua-duanya adalah jamid. Kalau yang alhamdulillah itu kan hamidah asalnya ya. Itu apakah karena bisa dibentuk menjadi alhamdulillah, kemudian asalnya hamidah, apakah itu juga masih disebut jamid ya? Karena saya lihat tidak ada bentuknya, itu tidak menurut pola yang tadi isim surat mujarad sama wazan tasrif bayan isim. Jadi bisa. mungkin Pak Wallace bisa menjelaskan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Dedet, yang hati-hati. Orang asumsinya alhamdulillah itu berasal dari hamidah. Tidak, padahal enggak. Padahal mujarodnya yang sama. Mujarodnya sama. Ha, mim, dal. Makanya masuk ke kelompok hamidah. Itu kira-kira. Tetapi hamdu itu bukan berasal dari madi. Hamidah. Bagaimana cara mengadilinya? Kalau tidak masuk ke dalam tadi isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, zaman, isim mubalaghah, fa'il mubalaghah, yang 8 tadi pasti namanya jamid. Jadi, kalau yang bukan masuk kelompok 8 namanya jamid. Alhamdulillah tidak termasuk. Alhamdulillah apa ini? Masdar, tapi tidak termasuk kelompok 8, berarti jamid. Oh gitu ya, oke. Identifikasi caranya gitu kira-kira. Tidak bisa diistilahi ya Pak ya, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi itu jamid ya. Iya, nggak bisa. Kenapa? Kok nggak bisa kira-kira Masdar? Karena bukan itu, karena bukan Dimai dia suka. Ya, oke. Alhamdulillah bentuk masdar ya Pak. Masdar. Iya. Masdar tapi tidak terbentuk dari fiil madi. Madinya gitu. Akar kata fiil madi ya. Sorry, ini sekedar nice to know aja. Ini bertentangan antara madhab Kufah sama Basroh. Kalau Kufah ini sebagai pivotal, sebagai titik awalnya adalah madi. Kalau Basroh titik awalnya adalah masdar. Sehingga nggak pernah ketemu itu dua-duanya, bukan berasal yang sama itu kira-kira itu. Untuk para ahlinya kayak gitu. Oke, nice to know ada. Taulingun itu urusan dari Ka'bah ini Pak. Kalau dilihat alhamdulillah itu kan alif lam sama hamdu kan ya. Mujaradnya hamidah ya, bukan begitu ya? Madinya hamidah, mujaradnya ha mim dal. Sorry, saya kalau di tamyiz ya madinya hamidah. Nah itu enggak termasuk golongan yang ditambahkan dengan al gitu ya? Enggak dong, kalau enggak. Kalau al ma'rifat nakiroh Pak. Bukan tergolong masuk ciri-ciri isim dengan berawalan al ya, bukan Pak? Iya. Bukan, iya termasuk. Ini termasuk isim, masdar kan isim. Ya. Tetapi bukan termasuk yang mustaq. Gitu ya. Bukan yang diturunkan dari madi.
bukan Tapi jadian mustaq. dijadikan gitu saja, gitu kira-kira. Bukan yang Jadi diturunkan dari mujarot tidak berharokat ya. Ya, mujarotnya sama, tapi bukan diturunkan dari madi hamidah ini. Iya, iya. Itu kira-kira. Enggak, saya Halo? cuma menanyakan itu karena kalau kita baca di Quran itu ya kan ada alif lam mim. Ya. Zalikal kitabu, bukan hazal kitabu kan. Ini membedakan seperti ini juga kan bukan sesuatu yang mudah ya. Zalika kan jauh, Pak. Itunya Kenapa? kalau ngaji kan dekat tandanya. Iya, tar. Yang ditanyakan apa? Ini kita disuruh membedakan mana yang jamid, mana yang mustaq. Sederhana. Yang karena jamid itu susah sekali dikenali, yang bisa dikenali adalah mustaq. Makanya rule-nya yang tidak mustaq pasti jamid. Iya. Itu kira-kira. Yang mustaq itu ada 8. Tadi ada isim fa'il, isim maf'ul, mubalagh dan lain sebagainya. Tafdil itu. Jika tidak masuk salah satu itu pasti jamid. Gitu. Nah, alhamdulillah bukan isim fa'il, bukan kan? Bukan isim maf'ul, bukan kan? Mubalagh juga bukan kan? Tafdil juga bukan. Nah, berarti itu jamid. Artinya mujarotnya sama hamidah. Ya. Hak mim dal, tapi bukan berasal dari madi hamidah. Alhamdulillah itu yang tidak kita tahu itu. Jadi saya pertama kali mengidentifikasinya karena dia itu hamidah gitu. Saya pikir wah itu ada perubahan saya bentuk. tadi tak jelasin stressing gitu. Saya juga begitu. Gagal paham nanti ini. Oke. Nah, kan ingatnya nih hamidah ini kan berarti. Iya. Tadi kan Pak Tengku bilang memang mujarotnya sama. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Oke deh. Makasih Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Intinya baik fi'il maupun isim itu ada mujarotnya, intinya kan gitu. Ya, kalau mujarot alat untuk mencari. Kan, selama ini kan yang mencari mujarot sering dominan ke fi'il sehingga disitulah ada confuse-nya kira-kira gitu mungkin ya Pak. Iya, itu kan akan terjadi juga dengan al-alamin ini, nanti bisa juga alimah. Oh ya, oke, silakan. Al-alamin itu apakah isim fa'il? Bukan. Bukan. Seolah-olah kayak isim jamak mudzakkar salim. Ya, benar mungkin jamak mudzakkar salimnya, tapi bukan isim fa'il. Fa'il kan fa'ilun. Setelah itu lamnya mestinya kasroh. Ini yang jadi potensi problem itu al-alamina sama al-alamuna gitu, jadi perubahan. Nah di situ makanya keluhnya sama. Ini ada di bawahnya alima. Alamina ada di bawahnya alima. Karena mujarotnya sama, tapi bukan berasal dari alamnya. Nah itu kalau alima itu nanti ini kan bisa berubah jadi alamuna gitu. Itu makanya itu jadi mustaq. Oke, alhamdulillah udah paham. Intinya udah paham. Jadi karena kalau kita mengartikan alamin itu kan seluruh alam itu kan keadaan ya apa ya? Iya, alamin itu sama, benar. Seluruh alam. Kita suka ke ya bukan. Iya Pak Son, itu karena bentuknya kan ini yang alamina, ina sama una itu seolah-olah jadi sesuatu yang berubah gitu. Maka ini adalah mustaq gitu. Pikiran saya juga pertama kali begitu. Jadi Tolinggul bilang kan bukan fa'il, bukan maf'ul, bukan zaman. Iya. Jadi kalau seluruh alam itu kan jelas ya gimana memang agak gini. Bapak jangan dilarikan ke situ. Ini asalnya dari madi bukan. Dari madi itu bukan. Kalau asalnya dari madi tersebut, ini alamina diceplok gitu saja. Madinya alama kalau nggak salah itu. Alama ya. Alama kalau nggak salah. Alama bukan alam, bukan alima. Itu. Ya karena seluruh alam. Cuman alama nggak ada di Kawakaban. Nggak ada. Jadi bukan terpengaruh di situnya, menurut saya sebaiknya pokoknya mudahnya cara ngenalin dia ajarin Pak Muslim yang tidak termasuk salah satu dari 8 itu pasti jamid gitu kira-kira. Yang pasti isim masuk di dalam kamus itu adalah masdar. Nah, itu tidak termasuk jamid. Tidak termasuk mustaq, tapi kan masuk kategori jamid. Iya, kayak tadi aja yang pertama itu kan segala puji.
seluruh alam. Jadi kita juga mestinya nggak perlu memujarotkan ya mestinya ya. Memang iya, ini kasusnya lagi lain Pak. Mujarotnya nanti dipakai. Tapi untuk kasus ini cuman mengenali oh ini asal dari madi atau bukan. Oh bukan, jeplok gitu aja. Jadi taruh gitu aja. Kok ditaruh di situ di bawahnya Hamidah? Ya karena mempunyai mujarot yang sama gitu. Tapi bukan berasal dari madi yang sama gitu. Nggak, karena kalau dibalikan ke mujarot itu kita bisa juga nggak pas gitu Pak. Sebelum mengerti artinya gitu. Kenapa? Maksudnya nggak pasnya? Ya, maksudnya bisa juga kayak tadi Hamidah atau Alimah, padahal bukan itu kan. Ya, tapi Bapak kalau mau mencari alamina artinya apa, harus tahu mujarotnya. Iya betul, tapi secara utuh itu kan segala puji dan seluruh alam itu jadi ya harus di treatment, diperlakukan beda kan begitu harusnya. Ya, Hamidah, Ha-Mim-Da. Madinya Hamidah. Tapi mujarot itu Ha-Mim-Da. Ha-Mim pakai nggak apa dal, sorry. Ha-Mim-Dal. Itu susunannya bisa macam-macam Pak. Humida bisa himat, kayak gitu kira-kira. Betul. Ya. Tapi kalau madi Hamidah. Tapi kalau bukan madi susunannya beda-beda. Nah, kebetulan Hamdan sama contohnya Hamdan itu tidak berasal dari turunan Hamidah tadi gitu kira-kira. Oke Pak, makasih. Ya jadi alamina itu bukan turunan seperti yang jadi alamuna, alamina, gitu ya. Enggak Pak, bukan. Bisa ya. Diceplok gitu saja dia alamina. Bukan dari madi. Iya. Oke. Tahunya kita dari bagaimana ya? Bukan dari madi. Tahunya Bapak tadi masuk ke dalam 8 itu bukan. Salah satu. Kalau tidak berarti pasti jamid. Oke. Iya deh Pak, sementara diterima dulu. Harus diterima, kalau enggak Bapak salah nanti. Iyalah. Diterima dulu, kalau enggak ke Arab dulu. Nggak bingung nanti. Ya ini kan bagus kita jadi TikTok. Hanya ada di P3. Bisa gini, kalau di Pak Musrif kan nggak mungkin kayak webinar kan nggak bisa nanya-nanya. Kalau di sini untuk diskusi biar kita paham, makanya pentingnya B3 ikut itu kan intinya gitu kira-kira lebih. Supaya bisa ma'rifat ya Pak. Siap. Oke, silakan Pak Kusnan, mungkin Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Yang B. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang diminta untuk identifikasi jamid dan atau mustaq adalah alladzina dan al-maghdubi. Alladzina ini huruf. Jadi ini jamid. Mabni istrinya ya. Iya. Jamid. Kemudian maghdub ini sepertinya isim maf'ul, jadi ini kita masukkan mustaq itu. Kali ada komentar dari Anas. Ya, kalau ini yang mabni udah pasti jamid atau bagaimana ya? Umumnya mabni itu jamid. Ya. Ya seperti alladzina itu kan mabni, berarti itu apakah bisa kita sebutkan kalau mabni pasti jamid gitu kah? Bisa nggak ya gitu? Saya belum mengetahui umumnya mabni itu jamid, belum menjumpai bahwa yang mabni itu mustaq, tapi umumnya mabni itu jamid. Oke. Mausul jamid. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada ini yang ke B, C. Mathaluhum kama thalil ladzi istauqada naro. Di sini yang diminta adalah alladzi sama naro. Alladzi ini huruf jamid, narun ini benda masuk jamid juga. Kemudian berikutnya ya yuanna su'abudu. Naron bukan jamid. Halo? Naron itu masuk jamid ya?
masuk jamid. Udah. Nggak ada madinya kan? Nggak ada. Naron bukan isim fa'il kan? Bukan, Pak. Ya. Nah, naron itu apa? Padahal Masdar panjang kan? sama-sama gitu ya. Ya, masdar berarti ya jamid. Bukan fi'il juga dia. Bukan dari fi'il. Selanjutnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Yang diminta cuma satu yaitu an-nasu, ini jamid. Kemudian yang wa anzala minas sama'i fa akhraja bihi minats thamarati rizqan. Yang diminta ini ada 3, as-sama'i sama ma, ini sama-sama benda ya, jadi ini jamid. Kemudian rizqan. Rizqan ini ada mujarrodnya rozaqo, tapi karena ini bentuknya masdar, isi masdar saya masukkan. Gitu ya. Saya pikir karena dia dari rizko, dia itu kemudian makanya mustaq, ternyata jamid ini ya. Jamid. Masdar, karena jamak masdar ya. Oke. Tidak termasuk yang 8 itu, Pak. Ya, yang 8. Yang 8, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim zaman, dan sebagainya tadi. Inilah kalau ketemu musyrif, alasan-alasan itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Ini 3 yang diminta, 4 ya. An-naru, an-nati, al-hijaratu, dan lil kafirin. An-nar tadi sudah ya, ini jamid, kemudian alati huruf jamid juga. Al-hijarah ini batu juga masuk jamid. Kemudian kafirina ini kami masukkan mustaq karena ini termasuk bisa kafiruna kayak gitu kan, bisa berubah kafiruna. Beda dengan al-alamuna tadi nggak bisa al-alamuna. Ini termasuk nasab ya, nasab. Kafirina itu isim apa? Isim apa? Yang mana? Isim fa'il. Fa'il. Kafirun. Isim fa'il. Karena dia jamak, kebetulan dia adalah bukan rofa. Ini belum tahu saya. Kafirina. Jar majrur, makanya tandanya ina kan? Ya. Jadi jamak kafirina. Kafirina itu ada alifnya pada dasarnya. Fa'ilun, fa'ilina, fa'ilina. Ada lil, jadi itu jer ya, lil kafirin. Ya, mu'rab berarti. Jadi mengenalinya kayak gitu. Isim apa ini? Gitu kira-kira. Masuk 8 enggak? Oh, bukan. Berarti jamid. Oh, masuk. Oh, mustaq gitu. Iya. Oke, yang berikutnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah. Ini ada 2 yang diminta, sholihati sama jannah. Sholihati ini mustaq, kemudian jannati itu jamid. Kenapa sholihati mustaq? Isim apa itu? Fa'il kan sholihati. Ya, fa'il sama apa namanya? Mu'anats. Sama mu'anats. Jamak mu'anats ya. Sholihati. Mu'anats banyak, jamak mu'anats ya. Ya, mu'anats salim. Karena ada ti itu tanits. Nasab ya. Ya. Oke, selanjutnya yang ha wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, ini juga mustaq. Fasiqin ini mustaq deh. Ya, dari fasiqin. Bisa berubah. Isim fa'il ini. Fasiqin, fa'il. Selanjutnya ini juga khasiruna, fa'il juga. Ulaika humul khasiruna. Ini ya sama dengan fasikuna, mustaq.
Kemudian yang terakhir J, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ini yang diminta ada 3, malaika, ardi sama khalifah. Ini titikanya jamid karena benda. Jamid. Benda kan malaikat benda ada jelas. Yang jamid itu bisa mu'rab juga ya? Bisa. Oke. Sorry, jailun ini yang mustaq. Fa'ilun. Jailun mustaq. Bukan jamid Sifail mufrad. Malaika tadi itu ya, jamid apa mustaq tadi? Jamid. Al-ardi jamid, khalifah. Jailun itu isim kan fa'il. Isim fa'il. Jadi itu mustaq. Iya, jailun mustaq. Iya. Jalan. Aduh, kan ada bendanya. Ada kartun, ada orangnya. Jamid. Al-ardi khalifah. Itu 2 kata ya, al-ardi khalifah itu khalifah 2 kata. Oh, itu nyambung. Oke. Al-ardi khalifah. Jadi dua-duanya itu jamid ya. Ardi sama khalifah. Oh, bukan dipisah 2. Khalifahnya sendiri, al-ardinya sendiri ya? Iya, 2 itu 2. Oh, itu khalifatun itu dia itu ya jamid ya. Karena Iya. Ada Itu termasuk ada Jama'. Khalifah termasuk fiil, maka bukan khalifatun, bukan gitu, bukan alif. Enggak ada alifnya, Pak. Enggak ada matnya. Oh, enggak ada alifnya ya, khalifatun itu ya. Khalifatun. Khalifatun. Oh iya. Jadi itu satu ini al-ardi khalifah jamid gitu aja ya? Bukan al-ardi jamid, khalifah jamid gitu, Bu. Kenapa, Pak? Al-ardi jamid, khalifah jamid. Khalifah jadi juga jamid. Ya, kebetulan dia sama-sama jamid ya. Oh, sama-sama jamid gitu ya, dua-duanya jamid. Warnanya disamain. Kita 2 isim ya, bikin 2 isim. Iya, betul. Ya, pertanyaannya juga itu dia beda kuningnya. Jadi ada 4 berarti itu yang ditemukan. Oke. Iya, 4. Sama kayak itu ya, sama imaan di atas tadi itu ya. Kan itu kan 2 arti. Sama imaan air kan maan itu. Maan air ya. Sama langit ya dan air. Oh iya, itu juga 2 itu. Nomor 2? Oh iya, nomor C. Nomor E itu juga 2, samain sama as-sama'i langit. Air. F juga narolati. Soal nomor 2 kalau sudah? Kalau nggak ada pertanyaan, soal 1. Ya, lanjut nomor 2. Ya, kita lanjutkan kedua. Nah, ini identifikasi mabni sama mufrad saya kira. Lanjut udah jam 8. Akrab. Semuanya ini sudah jadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, yang diminta identifikasi mabni atau mufrad adalah Allah billah ini. Jadi ini pasti karena bisa berubah-ubah huruf akhirnya. Ya, Allah. Wow. Kenapa bilahi bukan bilahu? Karena ada B. Sambil belajar mengikraf walaupun belum saatnya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Kenapa Allah? Karena dia mansub. Kenapa mansub? Sebagai apa kedudukannya? Sebagai objek yukhadi'una, mereka menipu Allah. Sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul. Oh iya. Oke. Terus fi qulubihim marad fazadahum Ma'il Allah. Ini mukhrab semuanya karena bisa berubah akhirnya. Itu keras Pak suaranya Pak. Ini mukhrab semuanya karena bisa berubah. Ya. Suaranya agak-agak. Oh iya.
Itu dua kata ya itu ya di ini Allahu sama marodon itu dua ya. Dua kata dan dua fungsi juga. Satunya fa'il, satunya sebagai maf'ul. Maf'ul atau hal. Oke. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Yang diminta adalah hum sama matali. Hum ini domir ini pasti mabni, matali ini untuk. Mu'rab karena ada matsalu, jadi ada ka jadi li ya jatuhnya. Selanjutnya falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim. Ya. Yang diminta Allah sama tadi kita udah bahas. Him ini domir tadi mabni. Kemudian wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Yang jelas ini ya. Domir mabni au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yang diminta dhulumatun ini mu'rab ya. Kurang keras Pak suaranya Pak. Halo? Belum sarapan dia. Kamis. Iya. Ya, saum. 2G itu apa Pak? Mu'rab ya? 2G mu'rab ya. Dhulumatun. Karena ada julumatun, julumatan, julamatin gitu ya. Mu'rab. Dolim. Ini dulumat. Tun di sini. Oke, selanjutnya yang H. Oke. Wa yakadul barku yakhtaful absarahum, yang diminta cuma hum ini domir pasti mabni. Kemudian kita lanjutkan yang I walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Yang diminta adalah Allah, ini kita bahas tadi mu'rab. Kemudian absarihim ini huruf akhirnya juga bisa berubah-ubah jadi masuk mu'rab. Kemudian yang terakhir ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Nasu, an-nasi ini bisa berubah juga hurufnya jadi masuk mu'rab. Kemudian alladzi huruf mabni, alladzina juga huruf mausul mabni, dan kum itu adalah domir mabni. Itu Bapak-bapak. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak Kusnan. Lagi habis. Masih satu lagi. Itu buku-buku mereka. Ya. Kurang atas Pak Kusnan. Terus sekali lagi biar kelihatan semua. Ya, sip. Oke, udah ya. Hilang. Oh, hilang. Maaf. Kesenggol. Kok hilang ya? Enggak tadi ke atas di atas. Ke bawahkan. Nah, sip. Oh, ya, Siga. Kurang dikit. Kebanyakan. Ya, saya baca perintahnya kelihatan dulu ya. Semua. Ke belakang bawain sedikit. Ya, saya perintahnya semua, Pak. Tentukan, saya baca perintahnya dulu nih. Tentukanlah kelompok dari kata berikut ini dengan memberikan tanda centang pada kolom yang disediakan. Ingat, satu kata bisa masuk dalam beberapa kelompok sekaligus. Identifikasi aja ya. Kurang atas dikit. Ya. Ya. Sip. Bakri ini kita identifikasi sebagai mudzakkar dan mufrad, kemudian termasuk makrifat. Ini sudah khususkan nama-nama orang. Ada yang mengartikan bakrun itu muda. Iya, anak muda. Oh iya, ya. bikrun, bukan bikrun itu sapi muda itu ya, bikr. Itu kalau mengartikan muda, susunannya nggak kayak gini ya. Ya. Nakiro berarti. Ya, nakiro.
Bukan bikran itu, Pak. Kalau yang muda itu bukan bikrun. Muda juga, bakrun muda juga, bikrun juga muda artinya. Enggak, kalau tergantung. Kalau kita ngartikan muda berarti nakiroh. Kalau Harus kita nakiroh nama gitu. berarti makrifat. Nah, gitu, oke. Bakrin. Oke, yang kedua Bang Al-Bunyanun. Al-Bunyanu. Artinya Al-Bunyanun. Jadi Nggak boleh pakai ini, salah itu. Nggak boleh pakai tanwin apabila ada al. Ada al. Oh iya ada al bunyanun. Harusnya bunyanun saja gitu ya. Bunyanu. Tulisannya al bunyanu mestinya. Bunyanu ya. Artinya bangunan, ini mudzakkar, mufrad, ma'rifat khusus. Kenapa ini? Karena ada tadi di materi dijelaskan ada awalan alif lam al. Jadi ini nunnya hilangkan ya, jadi albuyanu harunnya ya. Tanwinnya dihilangin. Ya. Ganti. Jadi domah aja. Domatin jadi domah. Ustadz, karena di depannya ada al begitu, artinya bukan bangunan itu atau bangunan tersebut Ya, gitu. kalau Ya? cara makanya mengartikan ma'rifat. nanti bangunan itu boleh. Atau bangunan saja. Biasanya Oke. kalau dia rangkai dengan kata itu menjadi bangunan itu. Tertentu masalah itu. Kalau bahasa Inggris the atau ya. Oke, baik Ustadz. Yang selanjutnya Rusulun. Jadi tadi udah ada di contoh-contoh, ini kan masuk mu'anats meskipun bentuknya ini mudzakkar ya. Kemudian mufrad meskipun bukan jamak, Pak. Rusulun itu jamak namanya. Bukan mutsana. Rusulun itu bukan jamak. Jadi tadi kan disebutkan oleh Pak Kusnan pada waktu menjelaskan. Itu yang namanya apa namanya? Majazi. Orang Arab menganggap seluruh jamak taksir itu adalah mu'anats dan mufrad. Jamak taksir itu mufrad. Jadi kullu jamu taksir mu'annatsun. Itu kaidahnya. Sesuai kaidah, walaupun itu kita tahu rasul-rasul, tapi mengikrobnya adalah mu'annats. Karena dia mu'annats. Kalau jamak taksir nih, mufrad dia. Maksudnya nakiroh. Tetapi hakikinya, makanya di centang merah itu sama Pak Kusnan, dia itu mudzakkar. Dan sana ini jamak ini mestinya Maksudnya ya itu maksud saya yang jamak ini, Pak. Yang sentralnya jamak, Pak, bukan yang ini nih. Yang ini apakah tidak dijamak sini? Ya salah di jamak ya. Nah, itu di situ. Ya. Itu kira-kira. Mufrad tapi jamak ya. Oke. Nakiroh tetap nakiroh. Nakiroh karena tidak. Oke, selanjutnya yang keempat Usman. Jadi ini nama mudzakkar, mufrad dan ma'rifat khusus. Muslimataini. Nah, ini dua baru. Ini Utsmanu itu isim apa ya? Isim alam. Itu namanya ada alif nun, itu tadi di Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sudah dikenalin isim ghairu munsharif sejak awal. Ada di buku Kaukaban. Nanti kalau mau lihat sepintas di halaman 48. Isim ghairu munsharif. Halaman 48 Kaukaban. Biasanya kita nggak pernah baca itu, langsung pada cari kata itu tuh. Padahal di situ dikenalin itu mulai dari isim atap awal, ini dijelasin di bagian. Sekarang aja dibacanya, Pak. Silakan buka. Kalau nggak percaya itu ada lengkap itu di buku Kaukaban, powerful. Nama kota, nama asing, nama perempuan tuh. Nah, itu dia. Dari salah satu Utsmanu ini isim ghairu munsharif. Oke. 48 huruf gundul ini. Bukan 48. 48 dari kiri. Bukan yang dari kiri ya. 48 dari kiri. Coba
Biar berfungsi itu, lebih berfungsi lagi kaukabannya. Iya, sebenarnya nggak pernah ditanya ini halaman. Biasanya kayak gitu manusia kan, gitu sesuai dengan kebutuhan aja. Nama akhiran alif nun ada alif ta'anis dan tak marbut toh. Nah, Usman Ya. isim berawalan Alif nun. Ya, alif nun masuk. So, ya. Alif nun. Alif ta'anis. ya. Ya. Ghairu munsharif ya. Ya. Oke. Itu begitu, mudah-mudahan nanti menjadi powerful lagi buku itu. Banyak sekali informasi dari buku itu. Oke. Ini paling kanan ya, baris yang paling kanan maksudnya Pak Toringul ya. Yang mana? Yang halaman 48 tadi itu yang nakiroh. Ada tulisannya di judul di atas, Ghairu munsharif itu ada. Yang di tengah Pak Yang Di tengah. Jadi sebelah kiri ya Pak. Sebelah kiri yang tengah. Halaman 48 ya? 48 sebelah kiri. Ada al-ismu bagian 2. Ada muktal akhir yang kolom paling kiri, yang tengah ghairu munsharif, yang paling sama sigot yang paling kanan. Halaman 48 saya kok beda kayaknya. Beda ini halamannya ini. Hanya dari kanan Halaman Pak. 49. Dari kanan kali, dari Halaman kiri. 49. Ya. Oh Hanya ya, dari sorry. kiri kayak buka buku 49. biasa. Di tempat. Oke. Halaman 48 dari depan seperti buka buku biasa. Iya. Iya. Dari depan. Maka Oke, ada. Ya, oke. Mungkin salah cetakan ya, beda cetakan ya. Beda cetakan kali Pak. Ya. Judulnya Oke. isim kedua. ya Oke. ada temannya. Oke. Itu kalau sebelum-sebelumnya juga ada berbagai macam informasi perlu kalau mau dapat. Iya. Ini lagi problemnya karena Arab gundul juga ini jadi. Oh iya ta. Bacanya rada pusing. Kalau gitu ikut alubab dulu nanti. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sudah jam 7.18. Yang mau ke kantor. Ini yang kelima, muslimatain. Muslimah sudah pasti mu'anas, musanna dan nakiroh masih umum. Iya. Kemudian Hindun nama ini mu'anas, mufrad dan ma'rifat karena sudah khusus. Mudarisun pengajar. Ini kayaknya mudzakkar, mufrad. Ini nakiro ya. Nakiro. Ya. Bukan ma'rifat mesti. Ya, nakiro harusnya. Kalau misalnya dua muslimah itu apa pakai pakai al gitu aja. Al muslimatain gitu ya. Ya. Kalau menjadi ma'rifat menjadi al mustaini gitu ya. Kayak al muslimataini gitu ya. Kalau jadi ma'rifat. Oke. Ke yang ke-8 kita bani dua kitab ini mudzakkar, musanna masih nakirah secara umum. Kemudian akbarun paling besar ini mudzakkar, mufrad dan masih nakirah. Ini tadi contoh dari isim tafdil yang tadi disampaikan Pak Toringul. Kemudian Kalau akbaru bukan lebih besar ya? Iya itu dia Bu. Betul. Lebih besar paling besar bisa. Tapi sebenarnya yang paling pas lebih besar. Tapi bukan tanwin tuh ya, akbaru. Iya akbaru. Bukan akbarun. Akbaru. Ya lebih besar ini. Aisyatu, bukan Aisyatun. Ini. Mana? Oh di bawah 10. Aisyatu. Baru itu apa tuh di situ makrifat itu Pak ya? Isim tabdil, nakiro. Bukan akbar, itu nakiro ya, bukan nakiro masih umum. Akbar. Berarti belum jelas siapa kan? Nakiro ya. Nakiro.
Aisyah udah jelas. Aisyah. Aisyah itu nama udah Ma'rifat. jelas. Ini Nah, sebentar, ini kan disebut nakiroh tadi, mungkin karena di sini tulisnya akbarun. Kalau akbaru itu masih nakiroh kah? Bukan kayak gitu. Nakiroh itu tandanya satu, bukan ma'rifat. Tadi ingat ma'rifat ada berapa? 6 apa 7? Apa coba ma'rifat? Wah, udah. Satu, isim domir, isim mausul, isim isyarah, terus isim alam, terus ada al, terus mudhof. Gitu Ya kan? itu dikirimkan dulu yang itu ini kan di celoteh kayaknya belum ada tuh ringkasan Pak. Ada, Bapak itu. Ini Ada ya? anu 15. Itu di situ. Dan Gitu. ya, isim domir, isim syarah, isim mausul, isim Ya, itu makrifat. Nah, kalau bukan itu, ya nakiroh namanya. Ya Allah. Oke? Oke. Jadi benar nakirah ya. Nakiroh. Iya, soalnya agak terkecoh sedikit memang dengan terjemahan paling besar ya. Kalau paling besar ya mestinya ya sudah tentu itu. Tapi Dan masih isim umum, Pak. Kan tafdil belum biasanya tahu yang nggak mana. pakai tanwin deh, baru karena apa komparatif dia. Af'alu lebih gitu, af'alamu lebih mengetahui. Iya, Gitu. Kalau di KSDU, akbaru lebih besar gitu. Di soalnya nggak ada Ah, ya, harokatnya. berarti benar itu. Karena isim gharibun sorif itu Aisyatun. Aisyatu. Satu. Kosong. Oke, kita lanjutkan ya. Aisyah ini mu'anas, mufrad, dan ma'rifatkan nama. Sama dengan Lut, tapi Lut ini mudzakkar. Mufrad dan ma'rifat. Saya kira sudah selesai dari saya. Terima kasih banyak. Maaf Mantap. jika Mantap, Pak ada Kusnan. yang kurang-kurang. Waduh, borong sama Pak Kusnan. Masya Allah Pak Kusnan luar biasa, mantap karena wah diborong dari materi dan jawaban soalnya. Alhamdulillah. Dari sahabat surga mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya. Cukup? Ya, alhamdulillah. Oh, ada Bu Elia? Bu Elia? Maaf nih mau ngerepotin Pak Kusnan, boleh nggak di-share itu gambar yang nomor 2-nya saya belum screenshot tuh. Soal nomor 2, jawaban nomor 2. Boleh Punya saya perbaikin dulu Pak Kusnan, habis itu di-share di celoteh. Ya, ya. Oke, nanti yang orang tadi bisa yang dapatkan. harus dikoreksi nanti. Tapi ini nanti sore insya Allah saya minta. Iya, tapi itu yang punya Pak ringkasan Pak itu kok nggak bisa saya lihat di celoteh ya punya Pak. Ada Bapak. Bapak coba lihat. Pekan Itu 2. pakai PDF ya tentu ya. Pakai PDF. Pekan 2 Pak. Sorry, tingkat 2. Saya sudah share tingkat 1 dan tingkat 2. Nanti besok kan mulai pekan 16, saya akan share lagi pekan 3. Ada Pak. Ada fotokopi kok. Ada. Saya tadi saya itu. Ringkasan materi tingkat 2. Tingkat 1 dan tingkat 2 udah sekaligus dikirim waktu itu. Udah di sekaligus itu ya. Oke, Pak. Ya, oke. Luar biasa Pak ya. Luar biasa ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta doanya. Insya Allah. Ya, jadi amal jariah. Ke Bu Nunu, silakan. Ya, terima kasih sahabat surga, luar biasa, mantap pagi ini belajar kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kusnan yang merangkap-rangkap dan juga Ustadz TA yang luar biasa selalu membantu kita dalam memahami materi-materi yang kita pelajari di B3 ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan, dipahamkan, sehingga kita jangan sampai putus asa. Kalau tidak paham terus kita baca, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, memahamkan, dan memahami apa yang ada di materi KBI ini. Amin ya.
Bapak Ibu sekalian, sahabat surga, kita lanjutkan ke acara berikutnya, maklumat dari manajemen. Kami persilakan Ustadz Sodik. Baik, terima kasih Bu Nuno Karyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat surga, kita terasa hampir 2 jam ya, kalau mulai dengan 5.30 lebih hampir 30. Dan bagaimana disampaikan Bu Nun, memang kita harus terus belajar dan belajar, karena yang memberikan kepahaman bukan wali kelas, bukan musyrif, bukan manajemen, tapi Allah juga yang kepahaman. Karena itu ketika kita belum paham, itu berarti bukan tidak mungkin Allah memberikan kesempatan kita untuk memperoleh pahala dari Al-Quran lebih banyak lagi. Amin. Ya, dengan kita murojaah terus, mana satu huruf kan kebaikan, dan kita mengulang-ulang terus, insya Allah akan tertambah banyak pahala kita. Amin. Karena itu bagi yang belum paham dan ingin memahami ilmu yang lain, insya Allah nanti sore pukul 4 itu ada Al-Lubab. Jadi silakan pokoknya di Tamis, insya Allah ada ilmu yang lain, usahakan kita mempelajari. Paling tidak ketika kita bisa introspeksi, dulu waktu kita belajar Tamis, begitu belajar, alhamdulillah dulu kita belum mengenal apa itu huruf, apa itu isim, dan sekarang kita sudah mengenal. Kemudian kita sudah bisa menerjemahkan, dan sekarang kita sudah bisa menganalisa dan sebagainya. Nah ini adalah keberkahan yang Allah berikan pada kita, bahwa kita berikan Allah untuk terus belajar, pantang padam sebelum pulang, padam semangatnya, pulang kepada karibaan Allah. Saya kira itu saja, dan bagaimana tadi saya sampaikan, besok Jumat, Sabtu, Ahad kita libur. Dan bagi Bapak Ibu sahabat yang ingin bergabung di Jambore, mungkin yang ada yang belum sempat, tapi bagi yang sudah barakallahu fiik, dan bagi yang dan Allah mudahkan ya, tahun ini insya Allah. Kemudian untuk buku KPI 3 atau tingkat 3, insya Allah kami buka pendaftaran yang tentunya akan sebagai pegangan untuk sahabat-sahabat surga di KPI. Dan boleh juga sahabat dari KB1 memilikinya. Dan nanti untuk 2014 Allah akan kita jadikan buku ini sebagai semacam ensiklopedi. Jadi membeli bukunya itu satu paket, jilid 1 sampai jilid 6. Dan itu terbuka untuk umum juga untuk memiliki buku tersebut. Itu diskusi saya dengan Pak Mufrid, Pak Rudi. Saya kira itu saja untuk kalian dan Bapak Sahabat Surga. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah hadir di sini. Dan juga hasilnya ini nanti akan disampaikan, diposting di apa? Grup colek apa? Bukan colek ya. Grup apa? Celoteh KB2. Jadi di situ kita murojaah, tidak itu grup kehilangan baru ya, Pak? Ya, tidak kehilangan materi dan sebagainya. Itu saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, jangan lupa pantang mundur sebelum padam. Pantang padam. Pantang padam sebelum pulang. Padam semangatnya, semangat belajar. Iya, maksudnya itu ya. Jadi jangan sampai kita padam semangatnya. Semangat kita harus berkobar terus, karena ini adalah yang memotivasi kita di KPI, karena syaratnya di KPI adalah belajar istiqomah ya. Baik sahabat surga, luar biasa belajar kita hari ini. Mudah-mudahan kita semakin dipahamkan dengan diskusi pada pagi hari ini. Baik, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.